Pembuat lagu Tuhan yang aneh, lu brengsek bro. Jadi ceritanya gue explore hari ini kan di Facebook. Gue scroll video, gue mencari suatu hal yang mungkin bisa gue bahas. Dan ternyata muncul suatu video yang bikin gue penasaran tuh, pengen gue lihat gitu loh. Akhirnya gue klik lah video tersebut. Judul lagunya itu sebuah video yang ada lagu judulnya Tuhan yang Aneh, dilengkapi dengan video animasi buatan seseorang, gue nggak tahu, yang pasti orang Indonesia. Di situ memperlihatkan itu lagu yang menghina agama. Yang pasti yang ngebuat ini nggak mencerminkan sifat agama orang ini. Nggak ada yang salah agama dia ini. Tapi orang ini gue rasa pantasnya disebut sebagai orang yang nggak beragama. Kenapa nggak beragama? Ya emang nggak mencerminkan jiwa agama. Nggak ada agama yang mengajarkan kebencian. Nggak ada agama yang mengajarkan bahwa gue yang benar semua salah. Nggak ada agama yang seperti itu. Di sini videonya memperlihatkan seperti ini menjelekkan agama. Dari video tersebut kelihatan ada agama Kristen, Buddha, dan Hindu. Gue gak ngerti dengan zaman sekarang seperti ini kok masih ada orang yang pola pikirnya seperti ini, sempit sekali bro. Kalau lihat video ini pasti lo kesel. Dan kalau lihat video ini gue harap sih satu hal, kalian tonton video ini. Kalau lo gak setuju dengan gue, tutup video ini. Video ini gak ada maksud untuk menjelekkan siapapun. Ini yang menjelekkan orang tersebut yang pola pikir sempit banget. Ini tugas kita semua, dimana saat ini kita harus mempersatukan. Biarpun agama berbeda-beda, kita saudara dan kemanusiaan. Tapi kok masih ada orang yang seperti ini, membuat video yang memancing amarah mungkin ya. Kalau gue sih gak marah, jujur aja. Karena ya sudah, cuman gue marah ketika ini mancing perpecahan. Goblok banget sumpah itu. Kalian bisa lihat videonya, ini gue play. Judulnya Tuhan yang Aneh. Oke, videonya gue play nih, coba. Gue mau dengar soundnya. Lagunya juga kita review. Ini bukan reaksi tapi biar kalian lihat sendiri. Gue nggak mau nampilkan full di sini, takutnya nanti ada yang kopas lagi. Biarkan ini nampil jelas depan muka gue. Di opening tersebut lihat animasi main gitar ya, alay banget sih. Dari nuansa musik pun alay banget. Ada tulisan Tuhan tantanya. Nah ini muncul nih muka nih. Gue nggak tahu muka siapa. Bagi kalian semua yang tapi kayaknya ini dan sampai entah muka si pembuat lagunya itu yang lagi nyanyi yang mukanya digelapin, atau ini muka yang untuk menjebak ini muka orang biar seolah-olah ini dia, dan jadinya panas gitu menyalahkan orang ini. Yuk apa lu tega? Pertama kali gue video ini tuh udah jelas banget ini menghina agama Kristen. Dibikin seperti lelucon, goblok banget ya. Awas masuk angin. Apa lu tega sama Tuhan yang cuma pakai kolor? Konyol sih, kelihatan orang gak berpendidikan banget yang bahas seperti ini. Kayak orang gila dong. Lihat deh muka yang di tengah yang lain nyanyi itu. Gue curiga itu yang buat lagu dan mukanya digelapin. Kalau benar itu dia alay banget mukanya. Kalau yang kan kiri ini gue nggak tahu ini kayak animasi doang atau entah orang-orang yang terlibat dalam pembuatan lagu ini. Tuh kan anjing banget dibilang muka bokep. Gue bukan Kristen men, tapi ketika saudara gue dibilang seperti ini gue kesel. Mikir dong, mikir. Lu kan udah gede. Kita lanjut lihat lagi coba. Lagu sia. Apa lu nggak salah? Pilih Tuhan kok palanya botak. Gila. Kewek kadinya. Itu agam Buddha kan maksudnya ya? Ditepekan deh, bulut-bulut kena jadi kayak kepala suku. Kartu gaple. Begitu ya? Apa lu nggak salah? Pilih Tuhan yang telinganya melar. Orangnya telinganya melar seperti itu. Segala di Jawaran wae eta. Baheula ku kolotna euy. Apa lu juga nggak salah? Pilih Tuhan yang tampangnya aneh. Udah dia ngeledek banget cuy ketika bilang rap spasi skala metal. Kayak jika naon hancur pokoknya mah. Hancur banget. Itu bahasa apa tuh? Hirup deh, bahasa daerah Indonesia. Kalian bisa cerna sendiri. Pasti yang buat ya orang itu. Cuma panasan.
Aku pilih Deh. yang mana? Kok gokil Yo, sih? iya tuh ah. Lagi. Apa lu gila? Punya Tuhan kok lu anggap sapi? Ngeledeknya udah kebangetan nih, orangnya mesti ditangkap sih gue bilang. Boom, boom, boom. Apa lu gila? Sapi aja kok lu anggap Tuhan? Nah, seru wae nya. Baiklah, eueuh deui teksna. Bae nya. Baiklah. Deh ya. Apa lu benar-benar gila? Punya Tuhan kok lu anggap sapi? Sapi lu anggap Tuhan, Tuhan lu anggap sapi, sapinya gua anggap lu. Suka sapi banget siapa sih? Udah ya, itu gue udah cek videonya. Kalian bisa lihat sendiri dan bisa menyikapi sendiri. Maksud orang itu membuat video itu tersebut justru untuk menghina, dan pasti dia menganggap dirinya benar. Ini goblok banget orangnya. Kita nggak tahu ini orang agamanya apa. Yang pasti dia nggak mencerminkan sifat agama. Goblok banget sih. Dia pertama mengatakan, apa lo tega melihat Tuhan disalib? Apa lo tega melihat Tuhan di pakai kolor? Gue rasa ilmu agama lu cetek bro, wawasan agama lu. Kalau kita ketahui, itu kan kelihatan banget ya, Yesus yang lagi disalib itu bukan Tuhan bro. Dalam Alkitab atau ajaran Kristen pun mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Maksudnya itu adalah nabi atau orang yang ditunjuk dari sang semesta untuk mengajarkan suatu agama. Ketika disalib seperti itu, coba tonton ceritanya deh. Saat itu dia berubah kaum Yahudi mengajarkan suatu hal kebenaran, yaitu agama pada saat itu. Dan dia disalib di mana untuk menebus dosa para kaum yang ingin mengubur-ubur mereka, ingin membunuh mereka. Mungkin kalian lebih tahu kalau yang beragama Kristen lebih jelas banget, lebih ngerti. Kedua, di situ ada memperlihatkan itu agama Buddha, sudah itu jelas banget. Katanya Tuhan kok kupingnya lebar, kok botak dan lain-lain. Buddha itu atau Siddhartha Gautama itu bukan Tuhan. Sama seperti yang tadi gue sebutkan juga, itu nabi atau orang yang diutus. Dan Buddha itu suatu gelar. Kalau dia botak itu simbol tentang dia melepas duniawi, lepas dengan dunia, dan dia nggak bilang dirinya Tuhan. Dalam pandangan agama Buddha pun ada sebutan penguasa alam semesta ini atau pencipta alam semesta ini, itu Sang Hyang Adi Buddha. Lalu di lanjut videonya itu memperlihatkan, apa kalau tega katanya kok sapi dianggap Tuhan. Nah ini goblok, makin goblok gua rasa. Sapi itu bukan Tuhan dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu, Tuhan atau sang pencipta alam semesta ini disebut Brahma. Dan sapi itu cuma simbol sebagai ibu pertiwi, di mana sapi itu sudah memberikan susu kepada banyak masyarakat di dunia untuk tumbuh. Filosofinya adalah, kenapa itu sudah dianggap sebagai ibu pertiwi kok masih aja disembelih? Hindu itu bukan melarang, tapi mengajarkan agar tidak menyembelih sapi. Satu sisi emang binatang itu harusnya tidak dibunuh sebenarnya, berdosa lah. Cuman karena untuk kebutuhan manusia kita makan, untuk protein dan lain-lain, terpaksa harus kita jadikan konsumsi. Kita kaji, semua agama itu nggak mengajarkan bahwa Tuhan itu berbentuk. Di Islam pun seperti itu kan, nggak berwujud Tuhan itu. Di Buddha pun juga seperti itu, di Kristen juga seperti itu, di Hindu juga seperti itu. Di Kristen mereka menyebut Tuhan itu adalah Allah, nggak berbentuk wujudnya. Yesus itu cuma orang utusan, bukan manusia sembarangan tentunya, itu utusan. Di Buddha, Tuhan tidak berwujud, Sang Hyang Adi Buddha. Siddhartha atau Buddha Siddhartha itu adalah orang utusan. Kalau kita ketahui, Candi Borobudur, ketika stupa paling atas yang paling besar, saat ditemukan pertama kali dibuka stupa tersebut, ada sebuah patung Buddha setengah badan. Itu melambangkan bahwa Tuhan dalam agama Buddha itu tidak pernah berwujud. Dan itu ada tingkat-tingkatannya stupa-stupa tersebut. Sama dengan di Hindu, bukan sapi Tuhannya, tapi Brahma, tidak terwujud. Di Islam pun seperti itu, tidak berwujudkan Tuhan. Nabi Muhammad adalah utusan. Semua seperti itu. Kalau berpikir seperti itu, gue rasa lu goblok banget sih. Kalau pikir lu sempit. Kita sedang sibuk mempersatukan negara kita, sedang sibuk untuk mereka itu bisa
mengayomi dan menghargai agama satu sama lain. Ini kok sibuk bikin animasi seperti itu untuk menghina agama lain, goblok gitu. Dan gue harap kalian nonton video ini tidak terpancing emosinya. Ini gue temukan di Facebook ya. Kalau lihat komentarnya itu emang pasti berbagai macam jenis komentarnya. Ada yang mulai menyikapinya dengan bijak, ada yang marah, ada yang mungkin pro dengan dia, ada yang kontra dengan mereka. Yang pasti ini goblok banget, jelas goblok banget gue bilang. Gak ada agama yang mengajarkan kebencian, gak ada agama yang mengajarkan peperangan. Jadi kita harus kaji, harus menyikapinya. Ini bahwa orang goblok yang tidak beragama menurut gue. Ini gak mencerminkan agama apapun yang orang buat ini. Dan yang membuat ini gak mencerminkan sebagai sosok beragama. Gue rasa dia gak beragama, gak bisa menghargai orang lain. Janganlah, gue harap jangan menyudutkan agama apapun dan orang apapun. Karena dimanapun ada istilah anak nakal setiap kelasnya. Ada orang yang goblok ketika fanatisme ataupun ilmu atau wawasan agama tidak belum sampai. Ya terjadilah seperti ini. Kita negara Bhinneka Tunggal Ika, kita menghargai perbedaan. Jadi gue harap semua kita bisa bersatu. Jangan ada lagi video seperti ini. Ini yang harus kita perangi. Dan ini lebih penting daripada fenomena TikTok pada saat ini. Ini yang lebih penting. Jadi generasi muda gue harap bisa melek tentang kondisi sosial pada saat ini, kondisi negara dan kondisi dunia. Bukan hanya sibuk tentang hiburan mengenai inilah. Tapi kita sibuk bagaimana kita bisa membangun negeri ini dan bisa mempersatukan generasi muda kita Indonesia. Gak ada agama yang mengajarkan kebencian. Dan sosok sebenarnya dari ajaran agama adalah cinta kasih. Gue Vicky Firmanto dan sampai jumpa.